Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang profesi pendidikan anak usia dini, kode etik pendidik anak usia dini, dan konseptual mengenai 4 kompetensi pendidik. Materi ini disusun oleh saya sendiri bernama Raudatul Islami dengan NIM 2303031023. Video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi UTS dari mata kuliah profesi kependidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Agus Saputra, MPD. Baiklah, yang pertama, profesi pendidik anak usia dini. Pekerjaan profesional yang menuntut kemampuan, tanggung jawab, dan komitmen untuk mendidik, membimbing, serta mengasuh anak usia 0-6 tahun melalui kegiatan bermain yang bermakna. Tujuannya dapat membantu anak mengembangkan seluruh potensi agar tumbuh menjadi pribadi cerdas, mandiri, berkarakter, dan berakhlak mulia. Peran pendidik PAUD ada 4. Yang pertama, sebagai fasilitator pembelajaran. Kedua, sebagai motivator dan pembimbing anak. 3, sebagai teladan perilaku dan sikap. 4, sebagai pengamat dan penilai perkembangan anak. Kedua, kode etik profesi pendidik PAUD adalah pedoman moral dan profesional bagi guru PAUD dalam melaksanakan tugas, mendidik, membimbing, dan melindungi anak usia dini sesuai nilai-nilai etika, norma agama, sosial, dan hukum yang berlaku, di mana fungsinya yaitu untuk menjaga martabat profesi dan melindungi hak anak. Tujuan kode etik pendidik PAUD: yang pertama, menjaga martabat dan kehormatan profesi pendidik anak usia dini. Yang kedua, membimbing guru agar melaksanakan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, membangun kepercayaan antara guru, anak, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Yang keempat, menjadi dasar dalam mengambil keputusan etis di lingkungan kerja. Prinsip kode etik pendidik PAUD. Yang pertama, terhadap anak didik, yaitu menyayangi dan menghormati anak tanpa diskriminasi, melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan. Yang kedua, terhadap orang tua, membangun komunikasi dan kerjasama posesif. Yang ketiga, terhadap rekan sejawat dan lembaga, dapat menghormati, bekerja sama, dan menjaga nama baik lembaga. Yang keempat, terhadap masyarakat dan negara, menjadi teladan di lingkungan sosial. Yang kelima, terhadap diri sendiri, terus belajar, jujur, disiplin, dan profesional. 3. 4 kompetensi pendidik. Mengacu pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007, ada 4 kompetensi pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, mulai dari memahami karakter anak, merancang pembelajaran, melaksanakan, hingga mengevaluasi hasil belajar. Contohnya, memahami tahap perkembangan anak usia dini, menyusun RPPH atau modul ajar yang sesuai usia dan kebutuhan anak, menggunakan metode belajar yang menyenangkan dan berbasis bermain, menilai hasil belajar anak secara autentik dan berkelanjutan, dan menggunakan media dan teknologi pembelajaran secara kreatif. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan guru dalam menunjukkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,
arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi anak dan masyarakat. Contohnya, menunjukkan sikap jujur, sabar, dan penuh kasih sayang, berperilaku sopan dan menjadi contoh bagi anak, tanggung jawab terhadap tugas dan disiplin waktu, memiliki kepercayaan diri dan kestabilan emosi dalam mengajar, menjaga nama baik, profesi, dan lembaga. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, orang tua, guru, dan masyarakat. Contohnya, berkomunikasi dengan anak-anak secara ramah dan empatik. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang tua peserta didik. Ketiga, bekerja sama dengan rekan sejawat dalam kegiatan sekolah. Aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat, serta menghargai perbedaan budaya, agama, dan latar belakang anak. 4. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta terus mengembangkan diri sebagai tenaga profesional. Contohnya, menguasai kurikulum dan materi ajar sesuai bidangnya, mengikuti pelatihan seminar dan pengembangan profesional guru, menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran, melakukan inovasi dan penelitian sederhana dalam bidang pendidikan, serta berkomitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan anak. Kesimpulan, profesi pendidik anak usia dini merupakan tugas mulia yang berperan membentuk dasar kepribadian dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dalam menjalankan tugasnya, pendidik harus berpegang pada kode etik profesi, yaitu pedoman moral untuk bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghargai setiap anak. Si orang pendidik juga wajib menguasai 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, memahami dan mengelola pembelajaran anak, kompetensi kepribadian, menjadi teladan yang berakhlak mulia, kompetensi sosial, mampu berkomunikasi dan bekerja sama, dan kompetensi profesional, menguasai materi dan terus mengembangkan diri. Dengan memadukan profesionalisme, etika, dan kompetensi pendidik PAUD dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna serta membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Terima kasih. Selamat belajar dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Semangat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.